Meskipun tidak memiliki keahlian khusus dalam melukis, Ngadi, begitu ia disapa, telah menekuni kerajinan payung lukis sejak tahun 1999. Ngadi terus konsisten untuk setia pada profesi tersebut. Walau lambat laun payung lukis mulai termarginalkan, pertemuannya dengan dompet duafa pada tahun 2015 mengubah pola produksi payung lukisnya. Ngadi memutuskan untuk membentuk kelompok pengrajin yang dinamakan Ngudi Rahayu. Bersama 35 anggota, Ngadi menjajaki babak baru pada industri payung lukis. Ngudi Rahayu saya yang memulai, Mas. Jadi tahun 2015 itu saya mendirikan payung lukis Ngudi Rahayu, kelompok payung lukis Ngudi Rahayu. Sampai sekarang. Jadi dulunya itu memang belum ada nama. Jadi saya itu mulai menekuni kerajinan payung itu sejak tahun 99, Mas. Jadi baru 21 tahun sampai sekarang. Saya itu di payung kan tidak banyak yang bisa diperbuat, Mas. Melukis saya nggak bisa. Jadi saya ada pelukis. Jadi tidak perlu keahlian khusus saya pikir, Mas. Cuman asal kita berusaha tekun bisa lah. Payung juwiring yang dulunya hanya digunakan untuk perlengkapan upacara kematian di desa setempat, kini dapat digunakan sebagai hiasan, dekorasi, serta peneduh dari terik matahari ataupun hujan. Bahan penutup payung yang dulunya dibuat dari kertas, kini telah menggunakan kain yang dihias dengan corak warna yang apik. Macamnya dari payung keraton kita sebut sebagai payung kebesaran. Kemudian untuk payung dekorasi, mulai dari payung gantung, kap lampu, terus payung seperti yang di belakang ini, payung sun 3, kemudian payung-payung cantik yang sering dipajang di tempat-tempat rekreasi, itu kita sebut sebagai payung hias atau payung dekorasi. Kemudian payung yang legendaris yaitu payung untuk mengantar jenazah ke makam, itu kita masih produksi juga. Kemudian payung untuk panas hujan saya juga masih produksi. Jadi secara garis besar dibagi menjadi 3, jadi payung kerajaan, payung untuk dekorasi, dan payung untuk panas hujan. Tahapannya yang pertama kita membuat kerangkanya dulu, Mas. Jadi payung itu sebenarnya ada 2 komponen besar, yaitu mulai dari kerangka dan pembuatan payungnya. Jadi untuk pembuatan kerangka kita dimulai dari pemotongan bambu sesuai dengan ukuran, kemudian dibelah menjadi belahan yang kecil-kecil, diirat, kemudian kita siapkan kayunya, dibubut, kemudian dibuat menjadi penyangga dan rujinya, dan kemudian digabungkan menjadi kerangka payung. Setelah itu dipasangi tangkai yang kalau di sini dibuat dari kayu melinjo. Setelah itu dipasang kain, kemudian kalau perlu dicat ya proses pengecatan, kalau enggak ya langsung dilukis sesuai pesanan. Jadi pembuatan kerangka, pemasangan kain, pemasangan aksesoris, terus kemudian dirangkai seperti itu. Karena bahan bakunya bambu, ya tergantung bambunya juga, Mas. Kalau bambu itu kadang-kadang kan suka dimakan hama itu, jadi nggak begitu tahan. Tapi selama ini yang saya tahu, yang di sini pun juga sudah 5-6 tahun masih aman aja. Payung lukis juwiring memiliki corak khas yang menarik. Dipengaruhi oleh lukisan payung kerajaan berbentuk bunga dengan perpaduan gradasi-gradasi yang khas. Pembeli pun dapat memesan payung lukis sesuai keinginan. Ya, ciri khas lukis di sini seperti ini, Mas. Dari dulu, jadi mungkin dipengaruhi oleh lukisan-lukisan payung keraton mungkin, Mas. Jadi berbentuk bunga-bunga, walaupun di situ secara detail kita tidak bisa melihat bunga apa itu sebenarnya, tapi di situ kan akan ada perpaduan dengan gradasi-gradasi yang sangat khas. Jadi selama mereka datang dengan bawa model, kita bisa kerjakan.
Sekarang ukurannya sudah ini Mas, apa ya, sudah luas Mas, jadi tergantung permintaan konsumen Mas. Jadi mulai yang diameter 50 sampai diameter di atas 1 meter sampai 2 meter sampai 3 meter seperti ini. Jadi tergantung permintaan Mas. Dalam sekali produksi, paguyuban payung lukis Ngudi Rahayu mampu memproduksi 5-6 macam payung. Harganya berkisar dari 25.000 hingga jutaan rupiah. Proses produksi misalkan sehari ini itu bisa mengerjakan 5-6 macam payung dalam sekali produksi. Kan payung itu fleksibel Mas, bisa ditaruh di mana-mana, mau digantung, mau ditaruh di bawah, di depan, di belakang, itu luas. Harga termurah untuk payung putihan yang siap lukis itu 25.000 Mas. Itu payung putih yang belum dilukis. Kemudian kalau yang mahal ya tergantung lah, sampai di atas 1 juta, 2 juta. Di zaman yang modern ini, Ngadi melihat masyarakat lebih banyak memilih payung sintetis buatan pabrik dibandingkan payung tradisional. Ngadi berinovasi untuk membuat payung juwiring sebagai payung dekorasi, serta membuat motif payung yang lebih unik dan warnanya juga lebih menarik. Dulu memang pernah mengalami masa redup di saat masuknya payung-payung sintetis dari pabrik. Tapi setelah berinovasi, kemudian melihat pasar yang sekarang lebih banyak memerlukan payung-payung untuk dekorasi, sampai saat ini malah justru pesanan itu ya hampir lebih cepat jualnya daripada proses produksinya, Mas. Para pekerja di Ngudi Rahayu merupakan masyarakat sekitar, mulai dari anak muda hingga orang tua. Kalau yang di sini paling cuma 2-3 orang lah kalau yang di sini. Tapi ya kebanyakan mereka mengambil pekerjaan di sini untuk dibawa pulang, dan mereka kerja kebanyakan kalau yang orang tua itu ya tugasnya nyulam, membuat sulaman seperti ini gitu. Itu kebanyakan ya mereka ya janda-janda tua yang sudah lanjut itu Mas. Jadi mereka untuk kerja di luaran tidak mungkin karena usia gitu, karena mereka rata-rata sudah di atas 65 tahun. Jadi mereka bekerja juga kalau pas fit saja itu. Kalau total di sini 35 ada sesuai dengan keahlian mereka.